Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang formulir. Nah, apa sih kira-kira formulir itu? Jadi gini, biasanya kamu kalau misalkan mau ikut les atau kursus bahasa Inggris atau misalnya mau ikut ekskul basket, terus ekskul sepak bola dan lain sebagainya, biasanya kamu terlebih dulu harus mengisi formulir. Jadi, kira-kira apa sih formulir itu? Jadi, formulir itu adalah lembaran kartu atau kertas yang di dalamnya terdapat data atau informasi. Jadi, kayak gini. Misalnya kamu mau ikut ekskul basket. Nah, nanti kamu akan diberikan formulir. Nah, jadi formulir itu adalah lembaran kartu atau juga kertas yang nanti di dalam formulir itu kamu akan menuliskan data-data atau informasi tentang diri kamu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengisi formulir, ya. Terus di sini ada jenis-jenis formulir. Ada formulir pendaftaran, kayak misalnya tadi ya, kamu mau ikut ekskul nari misalnya, kamu disuruh ngisi formulir pendaftaran dulu. Kamu mau ikut kursus, misalnya kursus bahasa Inggris, nah kamu pasti disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dulu. Oke, jenis formulir berikutnya adalah wesel pos. Nah, sebenarnya wesel pos ini seringnya digunakan pada zaman dulu sebelum ada ATM ya. Jadi misalnya Ibu Dini nih mau kirim uang ke saudara ibu yang ada di kampung daerah NTT misalnya, di kampung gitu. Nah, terus ibu kirimnya melalui kantor pos. Nah, tapi jenisnya itu jenis wesel pos, jenis pengiriman untuk uang gitu, jenis pengiriman uang ya, lewat wesel pos. Terus ada daftar riwayat hidup. Kalau daftar riwayat hidup ini kayak biodata. Kamu pernah nggak nulis biodata? Nah, di situ biasanya ada nama, tempat tanggal lahir, pokoknya data diri kamu deh. Oke, sekarang ini Ibu akan mencoba mengisi formulir. Nah, formulir yang akan Ibu isi adalah formulir pendaftaran. Ceritanya Ibu mau daftar ke lomba cerdas cermat ASEAN. Oke, yang pertama identitas diri dulu. Nah, di sini ada nama lengkap. Jangan lupa setelah menulis ini titik duanya ya di sini. Nah, kebetulan nama ibu Diniatul Islamiyah, jadi ibu tulis Diniatul Islamiyah. Nah, biasanya kalau ibu kan ini dua suku kata ya namanya ya, Diniatul sama Islamiyah. Berarti D-nya itu besar, I-nya itu besar. Nah, yang lainnya huruf kecil. Terus umur. Umurnya ibu tulis 23 tahun. Kelas. Kelasnya, ceritanya kelasnya kelas 6 SD ya, ini cuma contoh doang ya, contoh saja. Terus alamat. Tulis aja alamatnya Jalan Baong. Boleh disingkat JL titik. Nah, JL titik Baong. Gabek 2. Kotanya Pangkal Pinang. Pangkal Pinangnya digabung ya, bukan Pangkal Pinang, tapi Pangkal Pinangnya digabung. Nah, ini kode posnya tergantung rumahnya masing-masing. Kalau ibu 3316. Nah, tergantung kode pos masing-masing ya. Tanya orang tuamu kode posnya berapa. Nomor telepon rumah, ibu nggak punya nomor telepon rumah, punyanya nomor handphone, jadi ibu strip aja. Nama sekolah SD N 12 Merawang, atau boleh SD Negeri, boleh, N-nya tetap besar. Merawangnya M-nya besar. Alamat sekolahnya Merawang juga boleh ya, atau kamu tahu alamat lengkap sekolah juga boleh, tapi ibu mau tulis aja di sini Merawang. Ini ibu nulisnya pakai tangan, pakai jari, jadi agak jelek tulisannya, maaf ya. Pakai jari soalnya.
Nomor telepon sekolah belum ada sepertinya. Terus nomor kartu pelajar sesuai dengan NISN kamu. Jenis lomba yang akan diikuti. Lomba cerdas cermat. Nah, baru di sini kamu nanti tanda tangan dan nama lengkap. Tanda tangan dulu, baru nama lengkap. Bertanda tangan, terus tulis nama D-nya besar, Diniatul, I-nya besar, Islamiyah. Udah selesai formulir dari ibu. Walaupun tulisannya agak ini ya, soalnya pakai jari. Nah, selain formulir pendaftaran, jenis formulir yang lain adalah daftar riwayat hidup. Jadi kalau daftar riwayat hidup, itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Jadi bisa disebut kayak biodata. Nah, kamu sering kan buat biodata? Nah, apa sih Bu bedanya sama formulir pendaftaran yang tadi? Kalau formulir pendaftaran, itu biasanya kita dikasih dari orang lain ya. Tapi kalau misalnya daftar riwayat hidup, ini bisa kita buat sendiri ya. Ini bisa dari kita gitu. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Jadi daftar riwayat hidup ini bisa kita gunakan untuk misalnya kita ingin mendaftarkan diri ikut ekskul nari. Nah, sekarang kita akan coba mengisi daftar riwayat hidup. Sama seperti tadi ya. Tinggal isi nama, terus alamat. Alamatnya kalau bisa yang lengkap. Terus kode pos. Kode posnya bisa kamu tanyakan kepada orang tuamu atau kamu bisa searching di Google. Jadi misalnya rumah kamu di Merawang. Kode pos Merawang. Nah, nanti dia akan keluar. Terus nomor telepon. Bolehlah kamu di sini tulis nomor HP ya. Oke, terus di sini kamu tulis jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya kalau ibu kan perempuan. Jangan lupa tulisan depan awal kalimat itu huruf besar. Tempat tanggal lahir, kamu tulis dulu misalnya kalau ibu kan Pangkal Pinang. Nah, koma 31 Januari 1997 misalnya. Terus warga negara. Warga negaranya apa? Indonesia. Kalau ada yang warga negaranya Korea, tulis Korea gitu ya. Terus agama. Kalau ibu Islam. Nah, sesuai dengan agama masing-masing ya. Oke, di sini ada bidang yang diminati. Saya berminat di bidang, kalau ibu misalnya berminat di bidang matematika. Atau misalnya berminat di bidang menyanyi. Ya, macam-macam. Tergantung minat kamu kemana. Ada yang misalnya minat saya ke olahraga sepak bola. Atau saya minatnya berenang, Bu. Macam-macam sesuai dengan minat kamu. Terus riwayat pendidikan. Kalau ibu kan TK, ya. Lanjut di sini ada riwayat pendidikan. Misalnya Ibu Dini tahun 2002 sampai 2003 itu di TK Pembina. Jadi Ibu 1 tahun di TK. Terus tahun 2003 sampai 2004 Ibu di SD 45. Nah, jadi kamu isi dulu tahunnya, terus kamu dulu pernah TK di mana, pernah SD di mana ya. Kalau kalau misalnya sampai sekarang Bu, saya masih SD Merawang, kamu tulis aja. Misalnya kamu di SD Merawang dari tahun berapa? Misalnya dari tahun 2015 misalnya. Sampai 2021. Atau sampai sekarang. Di mana? Di SD 12 Merawang. Misalnya ya. Ini tergantung kamu tahun berapa awal mulanya di SD Merawang. Gitu ya. Terus di sini ada ekstrakurikuler dan kursus. Misalnya Ibu dulu pernah ikut ekstrakurikuler menari. Dulu juga pernah ikut paskibraka. Ya, jadi terserah kamu ya. Atau mungkin kamu ada yang ikut pramuka dan sebagainya.
Terus, lanjut. Percakapan atau keterampilan yang bisa atau yang saya miliki. Misalnya saya bisa berenang. Terus saya bisa menari, saya bisa menyanyi. Misalnya saya pintar matematika. Pokoknya keterampilan yang kamu bisa, kamu isi semua. Nah, di sini kamu menulis kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjelaskan secara singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya saya orangnya pekerja keras. Saya orangnya senang bergaul dengan orang lain. Saya juga mempunyai keterampilan, saya bisa berenang, saya bisa bernyanyi. Pokoknya saya bisa menyenangkan orang lain. Nah, jadi kamu jelaskan mengenai sikap dan keterampilan yang kamu miliki. Gitu ya. Oke, terus tinggal tanda tangan deh sama nama lengkap. Ya, nama lengkapnya. Udah selesai daftar riwayat hidupnya.